Oke, selalu ada upaya untuk mendiagnosis kehidupan publik saya. Ada upaya untuk bahkan memforensik peristiwa-peristiwa politik di sekitar saya. Ini profesor forensik nih, di forensik secara antropologi, secara sosiologi, bahkan secara psikologi. Itu sebetulnya yang kita perlukan di bangsa ini. Setiap orang mampu melakukan forensik terhadap keadaan publik, keadaan politik terutama. Jadi saya mulai sambil mencari cara untuk menghindar, tapi saya akan asuh forum ini mungkin 60 menit supaya kita bisa lihat apa sebetulnya yang terbaca dan apa yang tak terbaca. Tentu banyak peristiwa di dalam hari-hari ini yang sesuatu yang tak terlihat tak berarti tak bisa dibaca, itu dasarnya ya. Dan itu yang kita sebut sebagai the hermeneutic of suspicion itu dalam metodologi ilmu pengetahuan. Kita melihat gejala, tapi kita mesti lihat pola gejalanya apa tuh. Nah, saya berteman dengan Pak Luhut, saya tahu perangainya, orangnya kadang-kala eksplosif gitu. Tetapi ada hal yang saya anggap sebut aja wajah ketegangan istana ada pada Pak Luhut. Kenapa? Karena dia punya potensi untuk bahkan masuk ke segala bidang tuh. Dan itu yang saya tanyakan, Anda menguasai semua hal itu. Tapi sekaligus saya mau terangkan bahwa tentu Presiden menginginkan Pak Luhut mengatasi hal-hal yang macet. Karena kapasitasnya tuh. Dengan kata lain, kalau terlalu banyak profil, terlalu banyak agenda yang diserahkan Presiden pada Pak Luhut, itu artinya dari awal hanya ada 1-2 orang yang dipercaya oleh Presiden Jokowi. Nah, Luhut adalah orang yang dipercaya 1,5 cm dari kursi Presiden. Yang lain itu 2-3 meter. Bahlil ya makin 30 meter. Tapi semua orang mau kasih kesan dekat Presiden. Itu pertanda bahwa di istana ada semacam, kita sebut aja pengentalan persoalan. Dengan asumsi tadi saya bisa bayangkan begitu rapat kabinet, semua menteri bicara, tapi pasti nanti di ujungnya Pak Luhut yang akan menyimpulkan, kira-kira begitu. Dan disimpulkan itu nanti di dalam komentar-komentar Pak Luhut di publik. Jadi itu profilnya. Jadi saya diundang untuk bahas buku Pak Luhut, tapi saya tahu bahwa di situ ada banyak menteri pada waktu itu, dan saya anggap bahwa oke, saya diundang sebagai pembahas, maka saya akan bahas buku itu. Dan pembahasan saya pasti akan menyangkut kritik. Jadi tidak mungkin dicegah saya mengucapkan kritik. Bahkan di depan Pak Luhut dan Pak Mahfud kan saya bully beberapa menteri di situ kan. Karena saya nikmati membuli orang itu. Supaya nggak ada basa-basi. Itu soalnya. Demikian juga saya ngomong dengan Pak Mahfud baik-baik sebagai teman, tapi di TV One kemarin saya tegur dia tuh. Saya bilang Anda salah mengintervensi keputusan pengadilan soal Sambo. Saya bilang pada dia bahwa apapun yang Anda ucapkan itu berbahaya bagi hakim ke depan. Karena hakim ke depan, karena Pak Mahfud bilang bahwa hakim itu bagus putusannya tuh. Lalu hakim itu pasti menganggap bahwa dia dipuji. Maka hakim berikut juga akan minta pujian. Kan begitu stare decisis-nya tuh, presidennya tuh. Jadi sangat berbahaya kalau orang istana mengomentari putusan hakim pada Sambo. Cuma itu aja. Lalu Pak Mahfud sedikit mau bertengkar dengan saya, tapi bilang enggak, Anda tidak boleh bicara itu, mending diem. Lalu orang merasa kok ditegur pejabat publik. Memang pejabat publik itu harus ditegur di depan publik. Kan itu soalnya kan. Orang bilang nggak sopan. Lalu di mana saya mau tegur Pak Luhut, saya mau tegur Pak Mahfud di depan kamera tuh. Supaya orang tahu ada keterbukaan politik. Kan nggak bisa saya tegur Pak Mahfud pakai WA. Kan orang nggak tahu tegurannya apa tuh. Demikian juga menteri yang lain. Jadi saya mau agar supaya public sphere ini, ruang publik ini dibuka. Karena ruang publik memang dimaksudkan untuk menghasilkan narasi alternatif. Itu betul tadi. Perlukah presiden baru untuk Indonesia? Oh salah. Perlukah narasi baru untuk Indonesia?
Jadi kita balik pada tema tadi. Apa sebetulnya itu narasi itu? Narasi itu adalah story, cerita yang di dalamnya ada konstruksi. Jadi bukan asal ngomong itu. Sesuatu yang disebut naratif kalau di dalamnya ada beban ideologi itu. Jadi semua narasi di dalamnya ada ideologi. Dan ideologi nggak mungkin dihapus dari memori kita tuh. Semakin dia dihapus, semakin kenangan itu membekas tuh. Aceh Merdeka, memang dia bisa dihapus sebagai proyek politik. Tetapi itu akan ada terus di otak kita tuh. Negara Islam bisa dihapus, bahkan dihapus di dalam Piagam Jakarta. Tetapi narasi itu akan ada tetap di kita tuh. Jadi nggak usah takut untuk mengatakan ide kan. Karena kita cuma bilang ada yang mau bikin negara Islam, ada yang mau bikin negara liberal, ada yang mau bikin negara kesultanan. Ya biasa aja, itu sebagai narasi. Makin dia dihapus, makin dia membekas itu. Dalam teori dekonstruksi yang ahlinya adalah Profesor Humam, sesuatu yang dihapus akan menimbulkan jejak baru. Kalau saya kasih contoh bagaimana ideologi itu bekerja ya. Kalau ini saya nggak suka nih, perlukan narasi baru tuh. Soalnya narasi lama itu buruk. Kalau ini saya hapus, terhapus memang. Tetapi hasil hapusan saya membuat goresan baru di situ tuh. Lalu penggores ini saya buang. Orang akan ingat saya pernah membuang alat untuk menghapus itu. Jadi memori manusia itu nggak mungkin dilepaskan dari traces, dari bekas. Anda nggak mungkin menghapus kenangan ciuman pertama Anda. Walaupun Anda akhirnya kawin dengan orang lain. Jadi begitulah ditanamkan pada kita secara antropologi, kita hidup dengan memori dan hope. Jadi manusia itu mengalami memanfaatkan dua energi. Yang pertama ada politics of memory di belakang, yang kedua ada politics of hope di depan tuh. Narasi menghubungkan itu. Jadi kalau kita bicara hari ini, kita mau duga apa narasi yang kita maksud dengan narasi baru untuk Indonesia tuh, dalam bentuk tanda tanya bahkan tuh. Artinya ada kemungkinan kita mengevaluasi narasi sebelumnya. Pasti narasi Pak Jokowi yang mesti kita bicarakan. Gak mungkin kita evaluasi narasinya Pak SBY. Narasi Pak SBY udah diucapkan sebagai sistem yang sudah selesai, ganti narasi Pak Jokowi. Tapi kita bukan bicara Pak Jokowi ansih, tapi narasi Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Itu intinya. Narasi Indonesia itu. Coba kita mulai duga apa kira-kira arah narasi baru kita. Arah narasi baru Indonesia, terutama dengan soal kasakusuk pemilu. Tadi pagi ada berita, Duta Besar Amerika Serikat menemui pimpinan PKS. Itu di dalamnya ada narasi itu. Bukan PKS menemui Duta Besar Amerika, Mr. King yang orang Korea itu. Duta Besar Amerika menemui pimpinan PKS, diterima oleh Presiden PKS, Ustadz Saiku, di kantor PKS. Coba Anda tafsirkan misalnya tuh. Apa intinya? Artinya narasi Indonesia hari ini dipantau secara teliti oleh global player. Amerika memantau itu. Pertama. Jadi keterangan pertama dari narasi adalah bagian-bagian yang tidak bisa kita analisis, yang sebetulnya tersamar, bisa kita pastikan bahwa ada sesuatu mengapa dubes Amerika datang ke kantor PKS. Kita tunggu misalnya dubes Cina datang ke kantor Nasdem. Kita mau tunggu. Kan begitu kalau kita membaca narasi kan. Ada counter narasi itu. Jadi Indonesia jadi pusat perhatian dunia karena potensi ekonomi Indonesia yang besar dan potensi demokrasi yang sekarang sedang terhalangi. Yang kedua, kalau dubes Amerika datang ke Golkar, datang ke PAN, datang ke PDIP itu biasa aja tuh. Ini datang ke partai oposisi. Datang ke partai oposisi yang ideologinya adalah Muslim, Islam tuh. Datang ke partai yang selalu dianggap sebagai
Islamofobi itu. Itu cara kita membaca narasi itu. Kalau kita lihat sebetulnya keterangan-keterangan ya pasti akan diberi keterangan oleh humas, nggak mungkin humas duta besar juru bicara kedutaan Amerika mengucapkan konferensi persnya, nggak mungkin tuh. Karena bagi Amerika yang dia ucapkan itu silahkan ditafsirkan oleh negara di mana dia tinggal. Itu bahasa-bahasa diplomasinya. Nggak mungkin Amerika mesti terangkan kenapa dia bertemu dengan dubes Amerika, dengan PKS. Pasti Joe Biden telepon dia malam-malam, segera temui PKS. Kenapa? Karena ada ketidakpastian masa depan Anies. Dengan mudah kita, masa dubes Amerika datang ke situ untuk makan dendeng asapnya Aceh, kan nggak mungkin gitu. Jadi ada yang kita sebut sekarang, saya cariin istilahnya ya, ada urgensi. Nah, urgensi ini yang akan ditafsirkan oleh Cina. Mengapa dubes Amerika datang ke PKS? Urgensi ini akan dibahas di dalam forum Eropa. Apakah Amerika ingin memberi sinyal bahwa kami mendukung proses demokratisasi di Indonesia? Pasti itu. Karena Amerika punya point of view bahwa di mana ada kemacetan demokrasi, dia akan intervensi atas dasar konstitusi Amerika. Amerika akan anggap di mana tidak ada kebebasan, di situ ada bahaya kumpulan negara yang akan mengusir Amerika. Ini narasi barunya di situ. Jadi kita mau tafsirkan bahwa Indonesia diminta untuk memilih, ngikuti narasi Amerika atau narasi Cina tuh. Mau jadi proksinya Cina atau jadi proksi Amerika. Tentu kita bisa bilang kita punya cara berpikir lain. Kita akan mendayung di antara dua karang. Tapi itu sifatnya normatif aja. Orang akan lihat bahwa Indonesia pasti berbohong karena seluruh profil politik kita hari ini ke Cina. Berita yang sama tadi pagi, Indonesia minta lagi 8 triliun pinjaman dari konsorsium Bank Cina untuk meneruskan proyek kereta cepat yang mangkrak, yang macet. Jadi kita akan terjebak di dalam debt trap yang kita tahu kebiasaan Cina itu kasih diumpankan terus utangnya kemudian diambil alih di belakang. Ini juga dihitung oleh Amerika bahwa di Asia Tenggara itu beberapa port itu udah dikuasai Cina. Tadi malam saya diskusi dengan Pak Humam itu artinya persiapan perang di Cina Selatan itu udah tersedia infrastrukturnya bagi Cina. Bagi Amerika dia nggak punya infrastruktur perang di sini kecuali armada ke-7 Seven Fleet yang mondar-mandir di kawasan Indo-Pasifik. Jadi kita mau lihat tadi narasi baru ini relevan betul ini yang dipilih oleh teman-teman di Aceh. Perlukah narasi baru untuk Indonesia? Kenangan tentang Aceh sama dengan kenangan tentang Papua, yaitu ada elemen internasional. Aceh menjadi sorotan dunia karena ada peristiwa-peristiwa di belakangnya tuh. Nggak ada peristiwa di Jawa Barat, nggak ada peristiwa di Sulawesi Selatan, Sumatera Barat misalnya. Tapi Aceh masih menjadi agenda internasional, demikian juga Papua. Jadi hal-hal ini yang membuat kita menduga bahwa akan ada semacam gempa bumi kecil setelah dubes Amerika bertemu dengan PKS. Jadi kalau kita hubungkan dengan sejarah politik kita, dengan genealogi politik kita, tidak ada satu peristiwa perubahan politik di Indonesia tanpa variabel Amerika Serikat. Kemerdekaan kita juga dihasilkan sebagai hasil diplomasi setelah Perang Dunia Kedua. Pemenangnya Amerika. Peristiwa politik di 65 setelah dibuka file-file CIA, Amerika mengakui ada operasi CIA di situ. Peristiwa 98 jatuhnya Pak Harto ada poin yang kemudian orang tahu bahwa Bill Clinton menelpon Perdana Menteri Jepang untuk stop membantu Indonesia. Padahal Jepang menganggap kita masih bisa bantu Indonesia selamatkan dari krisis financial.
Jadi soal-soal ini yang akan kita hubungkan nanti dengan diskusi tentang narasi baru. Yaitu narasi yang memungkinkan kita lihat bahwa Indonesia sangat rentan untuk diakali oleh politik internasional. Walaupun mungkin secara individual kita memilih lebih baik dengan Amerika daripada dengan Cina misalnya. Tetapi bagi bangsa ini harus ada perspektif. Kalau kita mengatakan kita pro Cina, perspektifnya apa? Jangan sekedar dikatakan bahwa ya ini kebutuhan infrastruktur aja. Semua pengusaha Cina yang diizinkan negara untuk beroperasi secara global juga merangkap sebagai intelijen. Kenapa? Karena itu negara tertutup. Jadi bukan sekedar berbisnis tapi mengorek informasi itu. Saya lagi bahas soal global politics ya. 2 minggu lalu Australia memutuskan untuk membongkar semua CCTV yang diproduksi oleh Cina itu. Di jalan, di toko, dia buang semua itu. Karena pasti ada intelijen teknologi yang menganggap bahwa CCTV buatan Cina di dalamnya ada chips. Itu yang terjadi. Di kita mainan anak-anak itu di setiap rumah tuh mainan yang pakai remote control ada buatan Cina. Dan kita anggap biasa aja tuh. Kalau kita baca politik dunia sekarang, teknologi dijadikan alat untuk menyadap. Ini mainan anak-anak di situ, di dalam lato-lato, jangan-jangan ada chips di situ. Dan kita menganggap itu sekedar mainan. Kan banyak menteri main lato-lato kan? Lato-lato artinya laki-laki tolol. Itu kewaspadaan itu. Saya ingin ingatkan cara membaca politik Indonesia dari perspektif global player. Saya kasih contoh yang sekarang lagi sangat dihebohkan itu. Ada satu peralatan yang sudah membawa bencana, kasus jurnalis yang dibunuh di Khashoggi, kasus Arbaguena, seorang kritisi pemerintah salah satu negara di Afrika itu dibujuk melalui iPhone untuk mendekat ke counter tertentu supaya disadap. Itu kerjaan dari satu sistem yang disebut spyware yang berbasis di Israel. Di Israel ada perusahaan namanya Pegasus. Itu perusahaan swasta yang memproduksi alat-alat penyadapan. Oke. Perusahaan ini hanya boleh menjual produknya setelah di-ACC oleh Perdana Menteri karena ini berbahaya. Tapi sekarang banyak negara yang punya peralatan Pegasus. Pegasus itu semacam alat kecil drone ditaruh di atas Jakarta, seluruh Jakarta bisa disadap. Di dalam 8 menit semua pembicaraan bisa disadap. Jadi perang teknologi sekarang menjadi sinyal pertama bahwa ketegangan politik akan memanfaatkan teknologi tinggi itu. Itu yang memungkinkan kita curiga mengapa ada hub, ada station kereta cepat persis di samping lapangan terbang Halim Perdana Kusuma. Itu bukan soal teknis. Kita tahu bahwa teknologi informasi sekarang, IT itu dimanfaatkan untuk mengedarkan potensi perang itu. Jadi kalau kita mencurigai aktivitas bisnis Cina, sekaligus kita curigai aktivitas intelijennya karena negara itu negara tertutup. Tentu kita tidak ingin narasi kita, narasi Indonesia, narasi baru Indonesia ke depan dibaca oleh baik Cina maupun Amerika di kita. Jadi sekali lagi saya ingin menggugah teman-teman akademisi di sini untuk coba melihat variabel global yang akan menentukan pertarungan politik di 2024. Kita udah dengar 2019 manipulasi teknologi untuk memenangkan seseorang. Kita dengar bagaimana teknologi Rusia itu dipakai oleh Donald Trump untuk mengacak-acak hasil pemilu di Amerika. Itu bisa jadi di kita sekarang karena urgensi persaingan global politics di Asia Pasifik.
Kalau nggak ada ketegangan antara Taiwan dan Cina, nggak ada ketegangan antara Jepang dan Korea Utara, nggak ada ketegangan antara Cina dan Amerika, mungkin kita biasa-biasa aja pemilu itu. Jadi sekali lagi narasi baru kita akan ditentukan oleh faktor global, itu pertama. Sekarang saya masuk pada faktor lokal. Ada kecemasan, pemilu jalan apa enggak? Ada wacana penundaan pemilu. Dan kita lihat operasi diam-diam dari kekuasaan masuk sampai ke kampus untuk membujuk para profesor untuk tanda tangan naskah-naskah untuk sosialisasi penundaan. Kita lihat di DPR kemarin ada sinyal mengatakan bahwa udahlah nggak apa-apa juga pemilihan presiden dengan sistem tertutup. Kita mulai mencium bahwa hakim-hakim konstitusi mungkin udah dapat sinyal bahwa akan diputuskan dalam waktu dekat pemilihan umum akan dilakukan dengan sistem tertutup. Akan ada kemarahan publik di situ. Omnibus Law ditandatangani oleh presiden kemarin, itu artinya udah berlaku. Buruh pasti akan mengamuk. Jadi Indonesia sedang diumpankan pada cekcok politik tingkat tinggi itu. Dan cekcok ini membahayakan demokrasi. Nah, kita mau bicara itu dalam kesederhanaan kita. Karena seringkali bagian ini nggak dibicarakan di talk show. Dianggap ya udah itu urusan KPU itu. KPU nggak ada urusan dengan sistem pemilu tertutup atau terbuka. KPU hanya akan terima apa yang diputuskan di Mahkamah Konstitusi. Nah, bagi masyarakat Aceh yang ada di dalam kegelisahan tentang masa depan NKRI, kan tetap kita, kalau saya anggap saya orang Aceh, saya mengintai keretakan rejim. Lalu seluruh imajinasi kita tentang barang baru dalam politik Indonesia muncul lagi itu. Lalu terkait lagi dengan isu internasional. Itu soalnya di kita. Kita tahu bahwa impian-impian Aceh tentang kemerdekaan tetap hidup. Impian-impian Papua tentang otonomi, tentang self-determination tetap hidup. Impian-impian Ambon segala macam tetap hidup. Jadi kalau kita kumpulkan energi yang potensial memberantakkan Indonesia, kita akan berhadapan dengan negara yang punya kemampuan untuk menghentikan oposisi itu dalam bentuk persiapan senjata. Maka terjadi perang saudara di antara kita. Padahal potensi perang itu terjadi karena Monas, istana, pemerintah menunda atau bahkan ingin membatalkan kompetisi politik. Mulai dari isu 20% yang saya tentang tuh. Jadi begitu banyak aspek yang bisa kita hitung untuk menjawab perlukah narasi baru untuk Indonesia. Nah, hotspot internasional hari-hari ini masih ada di Eropa karena mesti ada konsolidasi. Jerman lagi konsolidasi karena bagi Jerman Eropa itu bisa potensial kembali pada fasisme kalau Rusia menang tuh. Dan Jerman punya pengalaman dengan narasi buruk yaitu fasisme itu. Apa istilahnya itu tadi saya bicara dengan Pak Umar, zeitgeist-nya, semangat zaman yang tumbuh di Eropa menghendaki supaya demokrasi global diselamatkan dari potensi masuknya Rusia yang akan menganeksasi Ukraina dan itu berarti akan berantakan Eropa. Nah, tema global demokrasi ini yang juga akan masuk di Indonesia. Jadi kalau dilihat dari atas dan bird's eye view, Indonesia kacau demokrasinya. Indeksnya turun terus. Untung pembicaraan semacam ini pasti akan dipantau oleh pers asing. Oh, masih ada pembicaraan kritis. Tapi nanti jadi paradoks. Saya akan dihalangi untuk bicara di universitas. Dalam sebulan ini beberapa kali saya dihalangi untuk bicara di universitas. Karena rektor-rektor ini merasa bahwa kalau diizinkan narasi alternatif, itu artinya kum dia akan turun. Itu sangat teknis. Dia takut membuka pembicaraan tentang narasi baru. Padahal dia cuma rektor yang harusnya menyediakan wilayah untuk bicara narasi baru. Kan terbalik-balik kan. Jadi harusnya pembicaraan semacam ini adanya di universitas. Supaya tidak ada kecurigaan. Kalau di sini pasti dicurigai. Jadi apa kita mau jawab? Supaya nggak dicurigai, undang saya, undang Prof. Humam untuk bicara di universitas. Karena universitas punya metodologi untuk menapis mana yang bohong, mana yang maksiat, mana yang jujur. Itu justru ditutup. Nah, bahaya kita masuk dalam politik ke depan itu, universitas tidak diberi kesempatan untuk mengevaluasi sistem politik kita, percakapan politik. Jadi ini dasarnya kenapa saya merasa senang kita bisa bicara di sini dan tentu ada teman-teman petugas yang memantau pembicaraan saya. Tapi saya mau jujur, saya mau katakan, saya tidak anti pemerintah.
Saya anti kebijakan yang dungu. Kan itu kan. Kalau saya anti pemerintah, saya nggak menyumbang pikiran kritis. Saya mengajar di Lemhanas, lembaga pemerintah. Saya mengajar di Sespimti Polri, lembaga pemerintah. Saya pernah mengajar di Direktorat Intelijen Mabes Polri. Saya pernah mengajar di PT IKA. Saya pernah mengajar di Sesko TNI. Jadi mana mungkin saya anti negara? Saya anti pemerintah, bukan anti negara. Beda tuh. Jadi bagian ini yang saya mau terangkan supaya kalau kita mungkin ada setengah jam ke depan kita bicara. Saya mengucapkan itu karena kecintaan saya pada demokrasi, pada kemajemukan, pada sejarah. Aceh penuh dengan, Aceh adalah negeri yang dari tahun 400 sudah ada emas di dalam catatan arkeologi. Dari tahun 400 bumi Aceh sudah ada emas. Dan catatan arkeologi itu yang dibaca oleh pemerintah Belanda, yang kemudian berupaya untuk mengirimkan mesin eksploitasi. Tapi Aceh bertahan ratusan tahun. Jadi betul kalau dianggap bahwa bangsa ini punya memori naratif yang beda-beda. Memori narasi Aceh dengan Belanda beda dengan memori narasi Pangeran Diponegoro tentang Belanda. Beda sekali itu. Tapi mau disatuin sebetulnya. Nah, penyatuan naratif ini yang berbahaya karena setiap bangsa, setiap komunitas itu membangun narasinya sendiri. Jadi yang berbahaya kalau pemerintah ingin menyeragamkan narasi itu. Dan itu sudah dimulai dengan mobilisasi kepala-kepala desa. Itu kan penyeragaman narasi itu. Menyogok kepala desa untuk sama-sama tuntut 9 tahun masa jabatan bisa diperpanjang. Cara berpikir seorang kepala desa di Lok Sumawe pasti beda dengan cara berpikir kepala desa di Semarang. Kenapa mesti disamain? Jadi kalau sama artinya ada mobilisasi. Kalau sama artinya ada meta naratif yang hendak diedarkan untuk mengendalikan politik. Nah, bahayanya di situ. Nah, tapi saya percaya bahwa Aceh tidak mungkin dibekuk oleh narasi-narasi besar itu. Karena Aceh punya pengalaman dengan narasi-narasi kecil yang memungkinkan ada harapan. Jadi teman-teman di sini itu pengantarnya, silakan berbicara. Saya masih abstrakkan persoalannya sebelum Anda bicara hal-hal yang konkret. Terima kasih Bung Rocky. Ini very good introduction ya, pendahuluan yang sangat bagus. Yang tadi nanti kita soal lagi mengenai Gibran nanti. Pak Rocky, kalau memang tadi Anda mengatakan dibutuhkan narasi baru yang melihat global, melihat regional, melihat lokal, ini juga agak abstrak. Tapi saya mau bawa yang lebih nyata sekarang. Anda mengatakan di mana-mana diperlukan politik gagasan. Orang harus datang dengan gagasan, bukan dengan cerita bohong gitu. Ya. Kalau narasi ini sekarang dibawa kepada prospek Pilpres ke depan, sudah nampakkah gagasan-gagasan yang cemerlang yang mungkin bisa menjadi konten narasi dari berbagai kelompok yang mau ke sana gitu. Ya, Anda punya kacamata yang sangat jelas mengenai ini. Tolong kami diberitahu tentang gagasan dari orang-orang yang akan ke sana dikaitkan dengan generasi baru. Oke, api mulai menyala. Coba kita lihat, siapa sih calon presiden kita tuh? Prabowo, Anies, Ganjar, Erick Thohir, Caimin segala macam. Mereka diminta oleh partai masing-masing untuk menjadi calon presiden hasil kongres internal partai. Itu narasi utama partai, yaitu mencalonkan ketua umumnya tuh. Tapi ketua umum bilang, iya tapi kita tunggu dulu sinyal dari Pak Jokowi. Terutama siapa wakil presidennya. Jadi jangankan mengucapkan gagasan partai, mereka menunggu gagasan Pak Jokowi. Kan gila nih. Lalu buat apa you punya partai kalau akhirnya seragam gagasannya itu nunggu sinyal dari Pak Jokowi. Begitu Pak Jokowi bilang, saya perlu yang rambut putih. Gagasan partai hilang.
Karena orang akan lihat, oh itu artinya Ganjar. Orang tanya, apa gagasan Ganjar? Nggak ada. Kenapa? Ganjar bilang saya akan ikuti apa yang diinginkan presiden. Kan gagasan dia adalah mengikuti gagasan presiden. Konyolnya di situ kan. Demikian juga partai-partai lain tuh. Jadi bagi saya kita produce gagasan, ideas mesti kita evolve, mesti kita kembangkan itu. Saya coba misalnya debat soal global politics, nggak ada tuh. Padahal di depan kita gagasan tentang prinsip mendayung di antara dua karang Indonesia yang kita sebut bebas aktif itu hilang sebagai percakapan. Padahal justru itu recent ideas, recent issues di dalam dunia global. Ngomong tentang environmental ethics lingkungan, nggak ada satupun calon presiden yang do speak environmental problem, yang do speak ecological footprint yang makin lama makin buruk. Padahal kita baca setiap hari di dalam jurnal internasional jumlah kejahatan lingkungan yang dibuat oleh manusia udah melampaui kejahatan lingkungan yang dibuat oleh alam sendiri. Kalau alam merusak dirinya itu dalam rangka untuk memperbaiki dirinya sendiri itu. Tapi kalau alam dirusak oleh manusia itu demi arogansi manusia. Dalam ilmu geologi disebut antroposin. Kerusakan yang dibuat oleh manusia sudah melampaui kerusakan yang dibuat oleh alam sendiri. Tema itu kita mau tanya pada siapa? Erick Thohir. Erick Thohir sekarang kampanye tentang PSSI itu. Jadi Anda akan lihat semua event persepak bolaan akan ada poster Erick Thohir dengan sponsor BUMN. Padahal Erick Thohir 24 jam dia mesti mikirin BUMN yang udah bangkrut. Yang sebagian besar BUMN kita itu mestinya di atas buku udah mestinya di write off. Karena nggak bisa bayar utang itu. Tapi masih dipakai untuk membail out PSSI. Presiden Jokowi setuju apa enggak? Pasti setuju, dia enggak tegur kok. Kan Presiden mesti bilang Anda ngurus BUMN 24 jam, bukan berpolitik. Tapi Presiden menginginkan elektabilitas dari Erick itu disuplai ke Ganjar. Kira-kira begitu jalan pikirannya tuh, di ujungnya. Kan bagi Erick Thohir, aktivitas saya diperlukan supaya nanti saya bisa jadi calon wakil Presiden Ganjar. Oh enggak begitu Pak Rocky, itu tim suksesnya bilang begitu. Bereaksi, orang yang bereaksi artinya memang dia lagi berbohong. Itu intinya. Apalagi coba, Menteri Pemuda dan Olahraga jadi wakilnya Erick Thohir. Lo ngapain? Kan dia udah Menteri Pemuda yang justru harus mengeluarkan kebijakan tentang olahraga termasuk PSSI. Tapi dia masih jadi pengurus PSSI kan, itu namanya jeruk nanam jeruk. Kacau logikanya tuh. Nah soal-soal itu yang saya persoalkan. Jadi betul Profesor Humam tadi, kita tuntut gagasan apa dari calon-calon presiden itu. Dan memang gak ada gagasan. Kalau kita bilang coba uji, ada proposal masyarakat sipil untuk melihat bahwa Indonesia yang terlalu besar. Beban ekonomi, beban sosial, beban besar. Kenapa kita gak bikin ini negara persemakmuran? Indonesia ada negara bagian Aceh, negara bagian Bali, negara bagian, tapi kita tetap terikat dalam kesepakatan awal bahwa ini negara kesatuan tetapi sistemnya federal. Ikut aja Amerika coba. Takut membicarakan itu. Padahal ini narasi baru. Terlalu besar cara kita untuk saling mensuplai, mensubsidi daerah-daerah. Biar aja daerahnya tumbuh sendiri itu. Nah bagian-bagian ini yang harusnya kita buka sebagai percakapan akademis itu. Tapi nanti orang bilang itu berarti makar, itu berarti sesesionis, itu berarti pemisahan. Bukan, upaya untuk mencari solusi. Tapi bagi Presiden Jokowi enggak, NKRI harga mati. Enggak mungkin NKRI harga mati. NKRI harus hidup dalam gagasan. Mematikan NKRI sebagai harga mati artinya menutup gagasan-gagasan masa depan, menutup narasi masa depan itu. Itu yang kita lihat sebagai ketakutan untuk membaca narasi. Kenapa? Karena para menteri tidak membaca buku. Saya tadi baca bukunya Jamal tuh tentang Soekarno dan Aceh itu. Jadi dalam rangka tadi misalnya Islamofobi, Bung Karno sendiri mempromosikan Islam sebagai parameter kemampuan kita untuk menumbuhkan Indonesia. Bung Karno menulis Marxisme dan Islam.
Bung Karno ikut mendorong syarikat Islam. Jadi seolah-olah narasi lama itu hendak ditinggalkan. Padahal kita nggak punya narasi baru tentang Indonesia. Jadi sekali lagi kita mencurigai sebetulnya bahwa bangsa ini kekurangan gagasan. Kenapa? Karena aktivitas membuat gagasan dari presiden tidak terlihat. Presiden sibuk gunting pita. Itu nggak ada gagasan. Sampai guntingnya udah nggak bisa motong pita, maka pakai gunting kuku. Itu kritik saya, karena ini memang buktinya begitu. Apa akibatnya? Akibatnya indeks kecerdasan kita, IQ nasional kita sekarang rata-rata 70. Indonesia itu IQ-nya rata-rata 70 dibandingkan dengan Singapura yang di atas 100, Vietnam segala macam. Itu bukti bahwa gagasan tidak dijadikan dasar berpolitik. Orang akan bilang, masa 70? Emangnya itu rata-rata, artinya ada yang bahkan di bawah 70. Karena disubsidi oleh yang 100. Dasar mereka yang nggak paham statistik pasti marah-marah saya kan. Pak Rocky, saya IQ-nya 150. Oh iya, itu artinya adikmu IQ-nya di bawah 70. Atau tetanggamu di bawah 50. Parameternya di situ kan. Nah kita mau uji bagaimana gagasan itu ditumbuhkan. Di mana gagasan itu diuji? Di forum semacam ini, bukan di forum dangdut. Jadi betul Profesor Umam ingin supaya kita lakukan countervailing force melalui ideas di dalam forum semacam ini. Jadi jangan larang forum semacam ini. Justru forum semacam ini yang tadi akan menaikkan indeks demokrasi Indonesia. Justru forum semacam ini akan menaikkan indeks intelektualitas bangsa ini. Jadi Aceh punya potensi untuk membuka percakapan masa depan dengan menghindari atau bukan menghindari, hindari aparat untuk melarang forum semacam ini. Itu pentingnya kalau ada petugas hukum, petugas intelijen, dengar baik-baik supaya tahu bahwa Indonesia lagi miskin ID. Indonesia lagi miskin gagasan. Nah, forum ini forum untuk memproduksi gagasan. Jadi jangan dihalangi. Terima kasih.